Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 59. La ta'adhumu adh-dhanbu 'indaka 'azamatan tasudduka 'an husni adh-dhanni billahi ta'ala fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dhanbah. Jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu hingga dapat merintangi engkau dari husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka akan menganggap kecil dosanya itu di samping keluasan kemurahan Allah. Sebetulnya besar kecil itu hanya dalam pandangan kita. Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Dosa kecil dilakukan dengan sengaja pasti dilihat Allah dan pasti ada balasannya. Tetapi kalau sudah terlanjur berbuat dosa besar, maka kita harus ingat ampunan Allah lebih luas lagi. Tidak boleh berburuk sangka seakan-akan ampunan Allah, rahmat Allah terbatas. Jadi kalau sudah terlanjur berbuat dosa, tobat saja. Karena ampunan Allah lebih besar, lebih luas dari sebesar apapun dosa. Dosa besar itu buruk, tetapi berburuk sangka kepada Allah lebih buruk. Menganggap Allah tidak pengampun, menganggap Allah kikir dengan ampunannya. Ibnu Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridho, orang yang beriman dengar, melihat dosa itu seperti gunung yang akan roboh menimpanya. Begitu takut. Orang munafik melihat dosa itu seperti lalat. Jadi kalau orang tidak merasa berbuat dosa, padahal berdosa, itu ciri kemunafikan. Orang-orang yang tahu kepada Allah, tahu bahwa dirinya itu pasti banyak dosa. Seperti sholat asar barusan. Sholat asar barusan, kita harusnya lebih banyak mengharapkan ampunan Allah dalam sholat itu daripada mengharapkan pahalanya. Karena dalam sholat barusan banyak ngaconya, banyak tidak khusyuknya. Bayangkan, kita diundang oleh misal presiden atau gubernur saja. Gubernur sudah memperhatikan khusus. Nah, kita yang minta pertemuan khusus, yang sangat khusus, tapi selama pertemuan ngelantur, mikir kemana-mana, ngomong kemana-mana. Coba, lebih mengharapkan pemberian dari gubernur atau mengharapkan kemaafan dari gubernur? Sholat barusan tuh kita lebih mengharapkan diampuni Allah, karena ngaco selama sholatnya. Kalau sholat khusyuk ngarep sesuatu, nah itu pantas. Tapi kalau sholatnya ngaco seperti ulangan jelek di hadapan guru, lebih banyak mohon dimaafkan daripada mohon nilai yang bagus. Nah, seorang yang kalau ditanya, saudara harus tobat, lalu tersinggung, dosa saya apa? Nah, itu ciri munafik. Karena orang-orang yang beruntung adalah orang yang dibuka hatinya oleh Allah, bisa melihat dosanya sendiri dan takut. Jadi kalau ada orang yang nangis saja, malam hari itu nangis, bukan nangis masalah, bukan menangisi takdir, bukan menangisi keadaan, tapi menangisi dosa, itu beruntung. Tapi kalau orang hanya nangis, kenapa kok nasib saya begini, kenapa kok hidupnya, hanya menangisi keadaan, itu orang yang tidak ridho kepada takdir. Susah tenang. Tidak usah menangisi takdir, karena pasti baik. Tangisilah dosa-dosa penyebab ketidakbaikan.
Thank you.